Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alvina Septiani, SAP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik. Sebelumnya perkenalkan saya PLB Jelita dari kelas A L1 Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran yang diperoleh, menjelaskan pemahaman materi dan juga bercerita pengalaman pembelajaran pada pertemuan kedua, yaitu pengertian barang publik, eksternalitas barang publik, sifat barang publik, dan implikasi pengelolaannya, dan perbedaan administrasi keuangan publik dengan administrasi keuangan lembaga, swasta, atau rumah tangga, prinsip pengelolaan sumber daya sektor publik, dan metode pengelolaan sumber daya. Baiklah, langsung saja. Menurut Idris pada tahun 2018, barang publik adalah barang yang dapat dinikmati kegunaannya tanpa adanya batasan atas penggunaannya, dan sebisa mungkin seseorang tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk mendapatkan barang tersebut. Dengan demikian dapat saya pahami bahwa barang publik berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap manfaatnya. Kemudian eksternalitas barang publik. Eksternalitas terjadi ketika tindakan individu atau kelompok memiliki dampak pada pihak lain yang tidak secara langsung terlibat dalam transaksi atau keputusan tersebut, baik berupa dampak positif maupun negatif. Barang publik sering menghasilkan eksternalitas positif karena penggunaannya memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Sebagai contoh, pendidikan. Pendidikan publik menghasilkan manfaat bagi seluruh masyarakat, seperti peningkatan produktivitas ekonomi dan stabilitas sosial. Beberapa barang publik juga dapat menimbulkan eksternalitas negatif, misalnya kepadatan di taman umum. Jika terlalu banyak orang menggunakan taman umum, kenyamanan penggunaan lainnya bisa berkurang. Dapat saya pahami bahwa eksternalitas menunjukkan bagaimana interaksi sosial dan ekonomi dapat memiliki dampak yang lebih luas daripada sekedar hubungan langsung antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, pemahaman tentang eksternalitas penting dalam merumuskan kebijakan publik untuk meminimalkan dampak negatif dan mendorong dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya, sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Barang publik memiliki dua sifat utama yang membedakannya dari barang privat, yaitu yang pertama non-rivalitas, yaitu konsumsi barang publik oleh satu individu tidak mengurangi manfaat atau ketersediaan barang tersebut bagi individu lain. Yang kedua adalah non-eksklusivitas, yaitu tidak mungkin atau tidak ekonomis untuk mencegah orang lain menikmati barang publik, bahkan mereka yang tidak berkontribusi dalam penyediaannya. Implikasi pengelolaan barang publik. Karena sifat non-rivalitas dan eksklusivitas pasar bebas sering gagal menyediakan barang publik secara optimal, berikut adalah implikasi dan pendekatan pengelolaannya. Yang pertama adalah peran pemerintah sebagai penyedia utama, yang kedua pendanaan melalui pajak, ketiga pengelolaan efisiensi dan pemerataan, keempat mengatasi masalah penumpang gelap, kelima regulasi dan pengendalian, keenam privatisasi terbatas. Dapat saya pahami bahwa dengan memahami sifat dan implikasi pengelolaan barang publik, kita dapat lebih menghargai pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan akses dan kontribusi yang adil dari semua pihak. Kemudian, perbedaan administrasi keuangan publik dengan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga, prinsip pengelolaan sumber daya sektor publik, dan metode pengelolaan sumber daya. Yang pertama itu adalah prinsip pengelolaan sumber daya administrasi keuangan publik. Yang pertama, akuntabilitas dan transparansi. Kedua, anggaran berbasis kinerja. Ketiga, kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga yaitu yang pertama profitabilitas, yang kedua efisiensi dan pengendalian biaya, yang ketiga perencanaan finansial. Kemudian metode pengelolaan sumber daya administrasi keuangan publik, yang pertama penganggaran, kedua pengawasan dan audit, ketiga pendanaan. Sedangkan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga, yang pertama pengelolaan kas, yang kedua investasi, yang ketiga pendanaan. Dapat saya pahami bahwa administrasi keuangan publik berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara administrasi keuangan lembaga swasta lebih menekankan pada profitabilitas dan efisiensi biaya. Perbedaan ini mencerminkan tujuan dan tanggung jawab masing-masing sektor dalam pengelolaan sumber daya. Dari pembelajaran ini saya memahami pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan barang publik dan tantangan dalam pengelolaannya. Selain itu, perbedaan antara administrasi keuangan publik dan swasta menunjukkan tujuan yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya. Ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan publik dapat dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.